Teman-teman, mari kita bahas lagi ya. Lanjutin bab selanjutnya yaitu tentang present perfect. Present perfect yang pertama. Seperti biasa ya teman-teman, kalau ngomongin kayak gini tuh kita akan mengawin-ngawinkan lagi masalah tenses ini. Di sini ada present, ada perfect. Ini cara memahami kaidah yang gampang gitu ya. Adapun present ini sendiri biasanya rumusnya itu pakai verb 1 yang menandakan present sekarang gitu. Terus kalau perfect itu rumusnya have plus verb 3. Nah, si yang paling terdekat dari rumusnya ini itu dikaliin. Nah, adapun verb 1 dari keluarga have itu adalah have itu sendiri dan has. Ini tergantung ya objeknya gitu. Kalau misalkan ini di sini nih. Kalau misalkan I, we, they, you pakai have, ini berarti lebih dari satu orang. Kalau ini satu orang. Oke. Nah, kayak gitu makanya dikenal dengan I have done. Pokoknya kalau nyariin I have done, itu present perfect. Di sini ada yang namanya Tom nih di gambar, ada kunci. Katanya I've lost my key. Lost ini verb 3 ya, teman-teman jangan lupa. Ini ada singkatan have. Berarti artinya aku telah kehilangan kunciku. Hilang kuncinya. Terus di sini ada kata-kata Tom tidak bisa menemukan kuncinya. Makanya he's lost his key. Dia itu telah kehilangan. Ada telahnya ya, telah kehilangan. Nah, teman-teman, tapi kalian tuh perlu sadar gitu. Kalau penggunaan have ini ada maksudnya ada tanda gitu ya. Kalau have atau has itu tuh artinya kejadiannya itu masih bisa terjadi lagi di masa depan. Jadi nggak terputus gitu. Kalau misalkan si Tom ini kehilangan kunci, dia bisa jadi di masa depan juga akan terjadi lagi. Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Makanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dibatasi waktu, itu biasanya kalau misalkan dibatasi waktu kan lampau ya. Lampau, nggak terjadi lagi gitu. Nah, nanti pakainya tuh had. Pakai verb 2. Oke. Tapi nanti ada bahasanya tersendiri kok. Terus dia telah kehilangan kuncinya. He lost it and he doesn't have it now. Dia kehilangan itu dan dia tidak punya itu sekarang. Tidak punya apa? Itunya ya kunci. Have lost atau has lost. Jangan lupa ini verb 3. Nah ini yang tadi dijelasin ya. Terus lanjut. The present perfect simple is have or has plus participle. Nah, participle ini past participle yang disebut verb 3 biasanya, dikenal verb 3. Terus past participle itu sering berakhiran dengan ed. Often, sering berakhiran dengan ed. Ya, even though ada juga sih yang nggak beraturan gitu, irregular, kayak lost, don't, return, push, gone, kayak gitu ya. Apa lagi ya? Gone.
Ya itulah pokoknya diganti lagi, dicari lagi aja. Ini ada di appendix 1 sih kalau di bukunya. Terus yang B, lanjut. When we say something has happened, this is usually new information. Jika kita mengatakan sesuatu yang telah terjadi, sesuatu itu telah terjadi, ini biasanya informasi baru. Maksudnya kayak contoh di sini nih. Oh, a calm finger. Maksudnya ini kejadiannya tuh baru gitu. Kejadiannya baru. Tapi telah terjadi gitu. Dan kemungkinan bisa terjadi lagi. Wah, aku telah memotong jariku. Jalan itu ditutup. Jalan itu ditutup. Duduk. There has been an accident. There has been an accident. Jadi di sana itu telah terjadi insiden. Bukan telah terjadi ya, telah ada insiden gitu. Kan there has. Terus yang ketiga, polisi have arrested, telah menangkap 2 orang in connection with robbery, yang berhubungan dengan pencuri. Ya, polisi itu telah menangkap 2 orang yang punya hubungan, yang di dalam hubungannya dengan si pencuri. Terus yang ketiga, selanjutnya, when we use the present perfect, there is a connection with now. Nah, kejadiannya tuh, maksudnya tuh telah terjadi, tapi baru gitu, baru banget. Ya nggak banget sih ya, intinya new information gitu, ada kejadian. Tapi jangan mengartikan sedang terjadi ya, tapi udah terjadi gitu. Terus contohnya nih, Tom telah kehilangan kunci. He doesn't have it now. Dia tidak punya itu sekarang, tidak punya kunci sekarang waktunya. Terus dia mengatakanku tentang namanya, tapi aku telah lupa. Aku telah lupa itu. Aku tidak bisa mengingat sekarang. Aku lupa tapi aku nggak bisa ingatnya itu sekarang gitu. Terus Sally is still here. She hasn't gone out. Sally itu tetap di sini. Dia dia belum pergi. Dia tidak pergi. Iya, dia belum pergi. Terus I can't I can't find my bag. Have you seen it? Aku tidak menemukan tasku. Kamu telah melihatnya kan? Atau apa ya, maksudnya tuh udah ngeliat belum gitu ya, kamu melihat kah? Kayaknya di sini sama dengan do you know, apakah kamu tahu di mana itu sekarang. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, cara membedakannya itu konteksnya sekarang gitu. Bandingkan gone to and been to. Nah ini nih yang kadang-kadang punya kayak nilai otentik gitu ya di dalam kata-kata ini. Jadi kalian harus tahu gitu. Bandingkan gone to and been to. Yang pertama, Jack is on holiday. He has gone to Italy. Maksudnya James itu pergi liburan. Dia telah pergi ke Italia.
Pergi kita lihatnya ngapain? Liburan. He is there now, maksudnya dia itu lagi di sana sekarang gitu. Atau ya emang lagi di konteks liburan gitu. Nah, kalau yang kedua, Ami is back home now. Ami itu lagi pulang ke rumah sekarang. He has been to Italy. Dia telah sampai. Been tuh bisa sampai ya. Atau di ini nih di apa namanya? Cambridge used to mean visited or travel. Maksudnya dalam konteks mengunjungi sesuatu atau travel ya, lagi liburan ke Italia. Ini harus diinget-inget aja sih, karena punya nilai tersendiri gitu antara gonto dan bintu. Oke. Terus yang C nih, Allah Akbar. You can use the present perfect with just, already, and yet. Maksudnya kalau pakai just itu maksudnya dalam periode yang pendek gitu, yang telah berlalu tapi pendek gitu. Terus kalau already nanti yang diekspektasikan gitu. Sooner, lebih apa ya? Sooner maksudnya sooner than expected tuh gini nih, sooner than expected itu benar dan bisa digunakan dalam tulisan bahasa Inggris. Kamu bisa menggunakan frasa ini untuk mengindikasikan bahwa sesuatu itu terjadi atau akan terjadi lebih awal daripada yang diantisipasikan gitu, daripada yang diperkirakan gitu. Yang pertama, nanti dulu ya, yet dulu ya. Yet hingga saat ini gitu, until now, kita menggunakan yet untuk menunjukkan bahwa kita ini sedang mengekspektasikan sesuatu untuk terjadi. Kita menggunakan yet di pertanyaan dan negative sentence. Kayak misalkan nih dulu dari atas dulu ya. Pertama, just kembali lagi pada short time ago. Are you hungry? Apakah kamu lapar? Enggak. Aku udah makan siang. Maksudnya barusan gitu. Makan siangnya tuh barusan. Hello, have you just arrived? Nah, maksudnya udah sampai belum sih? Udah sampai kah? Yang kedua, already. Don't forget to pay the bill. Jangan lupa untuk membayar tagihannya. Aku udah bayar kok. Yang kedua, what time is Mark leaving? Yes. Waktu apa sih pas Mark pergi tuh? Mark itu perginya waktu lagi apa gitu? Enggak, maksudnya astagfirullah. Mark itu lagi sedang pergi gitu ya. What time is Mark leaving? Maksudnya tuh Mark nih udah pergi kah? He's already left. He's already left, berarti dia udah pergi kok. Terus yang ketiga, yet. Has it stopped raining yet? Hujannya udah berhenti belum? Kayak gitu tuh. Bisa ya datang kayak gitu.
Yang kedua, I've written the email, but I haven't sent it yet. Aku udah menulis email itu, tapi aku belum mengirimkannya nih. Ada kata-kata belum dalam mengerjamainya tuh. Tapi dibatasi ya, until now gitu. Sampai sekarang belum. Yang keempat terakhir, yang D. You can also use the past simple, did, when, had, dan lain-lain. The examples of this page, you can so say Ben is not here. Ben itu nggak di sini. Dia pergi. Dia udah pergi. Udah pergi. Atau dia went out. Artinya tuh has gone tuh kayak bisa ini gitu loh. Digantikan when. Jadinya lampau. Terus, are you hungry? Kamu lapar kah? Enggak, aku udah makan siang. Atau ini juga bisa diartikan belum. Sorry. Ya, aku mau kamar. Enggak. Oh, no, sorry. Maksudnya enggak. Aku udah makan siang. Kalau ini udah. Oh, barusan telah makan siang. Barusan makan siang. Makan siang gratis. Ya gitulah teman-teman ya untuk bahasan bab 7. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Kalau ada apa-apa bisa tanya di komen ya. Semoga membantu. Semangat selalu.